Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yazid dengan NIM 200512040119 dari kelas TI 2020A. Di sini saya akan mensimulasikan tentang routing statik untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu Pak Agus Prianto ST MKOM. Oke, langsung saja ke simulasinya ya teman-teman. Oke, untuk simulasinya saya punya kerangka seperti gambar di samping ini teman-teman. Oke, kita rangkai dulu. Kita ambil router 0 nggak usah ya, karena kita butuhnya router 1 dan router 2. Oke, kita butuh switch, kita butuh juga PC. PC-nya juga kita butuhnya yang PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Oke, untuk mempercepat waktu ya, kita sambungan pakai kabel otomatis. Untuk router ke router saya menggunakan kabel cross ya, karena dia sama. Kita isikan dari router 1 ini, kita isikan sesuai ini ya teman-teman. Dia masuk di FA10. FA10 kita on kan, kita isikan 12 titik 1 255.0. ini karena dia flash 24. Sama di router 2 kita isikan, kita on kan dulu 12.2 0 ya. Oh 0. Oke, setelah itu kita isikan router 1 untuk lokalnya ya, kita on kan 192.168.1.254, dan yang nantinya IP ini dijadikan gateway para PC nya masing-masing ke jaringan lokal 2.254 dengan Netsmax 255.255.255.0 yang merupakan flash 24. Oke, PC 1 kita konfigurasi dengan IP 101.1 dengan gateway 168.1.254 yang merupakan IP router 1 tadi ya. Kita sama, kita konfigurasi. Ya, setelah itu kita ke PC 3. Ya, karena dia beda jaringan, kita gunakan gateway yang ada di router 2. Oke, ya, setelah kita konfigurasi sesuai tabel yang ada di samping ini, maka sekarang kita coba ngeping dulu ya antara isi 1 ke PC 3 yang merupakan beda network, dan hasilnya adalah
destination host unreachable, yang ini merupakan tidak ditemukan ya karena kita belum melakukan routing statik. Nah, routing statik ini untuk menghubungkan dua router dengan jaringan yang berbeda. Oke, kita konfigurasi routing statiknya dari router 1 dulu ya. Kita tujuannya yaitu 192.168.2.0 yang merupakan jaringan lokal yang ada di router 2 ini dengan jalan 2 ini kita ambil dari FA 10 yang merupakan router 2 ini dengan IP 12.12.12.2 ya. Oke, mari kita add. Nah, sekarang kita ajari yang router 2. Untuk apa diajari kembali? Karena kalau PC 1 mengirimkan ke PC 2 itu berhasil ke jaringan lokal yang ada di router 2 pasti berhasil. Tapi kalau nggak diajari yang router 2 ini pasti dia nggak akan bisa mengembalikan atau jalan pulang ini. Oke, kita konfigurasikan ya. Terus 2 168.1.0 dengan netmax 255.255.255.0 dengan jalan atau jalur mana, yaitu lewat FA 10 ini dengan IP 12.12.12.1 kita add. Oke, sekarang kita coba tes dari PC 1 ke PC 3. Untuk pertama itu request timeout ya, kedua juga timeout karena belum menemukan ARP tabelnya ya, atau belum diidentifikasi. Kita tes lagi, biasanya sukses, berhasil. Kita cek juga dari PC 1 ke PC 4 ya dengan IP 92.168.2.4 sama. Untuk ping pertama itu biasanya request timeout gagal karena ya juga belum mengetahui ARP tabelnya gitu ya. Setelah yang kedua biasanya langsung sukses. Kita uji dari PC 2 ke PC 3. Langsung berhasil ya, karena tadi yang PC 1 kan jaringan lokal diteruskan ke gateway ke router 2 dan ke lokal di broadcast juga untuk mengetahui. Kita cek juga ya, di 4 berhasil. Kita tes untuk mengetahui jalan lewat mana yang dilalui ya. PC 1 bisa nyampe ke PC 3 itu dengan pindah threads 192.168.2.3 ya. Oke, dia ketemu melewati gateway lokal yang ada di router 1 sendiri, diteruskan ke router 2 yaitu dengan IP 12.12.12.2, maka di broadcast lagi ke switchnya yang ada di router 2 dan diterima oleh PC 3 ya. Hasil kita keempat juga sama, cuma bedanya memiliki IP masing-masing. Sekarang masuk ke mode simulasi ya teman-teman, biar detail kelihatan lewat mana ya. Kita checklist yang CMP saja ya untuk ping. Oke, setelah kita coba ya ping 1 ke PC 3 jalan ya, kita tes. Nah, teruskan ke switch dilempar ke gateway router 1, diteruskan lagi ke router 2 melalui jaringan lokal yang ada di router 1 router 2, terus sekarang diteruskan ke
jaringan lokal router 2 sendiri dan diterima ke PC3. Ini sudah berjalan ya routing statiknya, dan setelah menerima itu dikembalikan lagi ke pengirim, yaitu gateway, terus diteruskan ke router 1, diteruskan lagi ke jaringan lokal yang ada di router 1, maka diterima kembali sang pengirim. Nah, centang ini menandakan sukses ya, sukses berhasil. Sekarang kita uji untuk ping dari PC 2 ke PC 4. Ya, sama, teruskan ke switch, teruskan ke gateway karena di lokalnya tidak ada, diteruskan lagi ke router 2, diteruskan ke jaringan lokal yang ada di router 2 dan di broadcast terlebih dahulu. Maka yang merasa memiliki IP tersebut, maka dia wajib membalas. Oke. Dan setelah berhasil, maka akan ada checklist ya teman-teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.